Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang materi PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah yang beranggotakan Gari Pangestu Aji, Setia Tuhu, Ilham Syahrul, Selvi Nurmalinda, Hamzah Zulkarnain, dan Raden Roro Siti Fatimah. Saya, Selvi Nurmalinda, akan menjelaskan tentang definisi PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disingkat dengan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berikut ciri-ciri barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai pajak PPNBM. Yang pertama yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Barang ini dalam bentuk fisik bisa jadi seperti mobil ataupun motor. Tujuan PPNBM. Yang pertama, PPNBM bertujuan untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, PPNBM berfungsi untuk mengendalikan pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di masyarakat, serta melindungi produsen kecil dan tradisional. Yang terakhir, yakni mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah hanya satu kali saja, yaitu pada saat yang pertama, penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Undang-undang yang mengatur tentang PPNBM. Dasar hukum dari undang-undang yang mengatur tentang PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, atau biasa disebut dengan Undang-Undang PPN. Dasar hukum PPN dan PPNBM selalu berjalan beriringan sebab PPNBM tidak mungkin dikenakan tanpa adanya pengenaan PPN. Artinya, ketika konsumen membeli suatu barang kena pajak yang tergolong mewah, konsumen akan dikenakan PPN dan juga PPNBM. Berikut ini adalah PMK yang mengatur tentang PPNBM. Yang pertama adalah PMK nomor 64 bulan 11 tahun 2014 merupakan dasar hukum PPNBM kendaraan bermotor yang secara rinci menjabarkan tarif PPNBM yang dikenakan atas beberapa klasifikasi kendaraan bermotor serta penghitungan dasar pengenaan pajak PPNBM BKP yang tergolong mewah. PMK nomor 64 bulan 11 tahun 2014 sebagai dasar hukum PPNBM kendaraan bermotor juga mengatur mengenai jenis-jenis penyerahan dan impor kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPNBM serta penyerahan dan impor kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari pungutan PPNBM. Hal ini diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 PMK nomor 64 bulan 11 tahun 2014. PMK nomor 35 bulan 10 tahun 2017 merupakan dasar hukum PPNBM untuk BKP yang tergolong mewah yang masuk kelompok non-kendaraan bermotor. Untuk kelompok BKP tergolong mewah yang bukan kendaraan bermotor, yang terutama diatur adalah jenis BKP dan tarif yang dikenakan. Jenis barang mewah yang terkena pungutan PPNBM ini misalnya rumah mewah, townhouse, apartemen, hingga pengenaan PPNBM pada kapal pesiar dan yacht. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemungutan PPNBM. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Mekanisme pemungutan ini adalah sama dengan PPN, di mana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Dan mekanisme yang kedua yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Sementara mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM yakni bendaharawan pemerintah
badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemungut PPN atau PPNBM. Dan adapun mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM oleh bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan terdiri atas 3, yakni yang nomor 1, mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Dan yang kedua, mekanisme pemungutan PPN oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mekanisme pemungutan PPN oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Yang nomor 1, mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP. Pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN, baik untuk sebagai maupun seluruh pembayaran. Dan yang kedua, rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 02. Dan yang ketiga, apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP, faktur pajak wajib diterbitkan saat pembayaran diterima. Dan yang terakhir, PKP rekanan mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Dan mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontraktor kontrak kerjasama. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontraktor kontrak kerjasama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekanan membuat faktur pajak pada saat pemungutan. Dan yang nomor 2, rekanan membuat faktur pajak dengan kode faktur 030. Dan yang terakhir, faktur pajak dibuat dalam 3 rangkap, masing-masing untuk kontraktor atau pemegang kuasa, untuk rekanan dan untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang akan dilampirkan dalam SPT masa pajak. Dan mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN. Rekanan BUMN membuat faktur pajak dan SSP saat penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada BUMN. Faktur pajak yang dibuat oleh rekanan BUMN menggunakan kode faktur 03. Ketentuan mengenai faktur pajak terkait mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN adalah sebagai berikut. Faktur pajak dibuat saat penyerahan. Yang kedua, faktur pajak dibuat 2 rangkap untuk BUMN dan rekanan BUMN. Dan yang terakhir, pada faktur pajak yang dibuat di buku cap yang menunjukkan tanggal penyetoran dan ditandatangani oleh BUMN. Tarif PPNBM diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Tarif PPNBM dibagi menjadi 2, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor yang diatur dalam PMK nomor 33 tahun 2017 dan tarif PPNBM non kendaraan bermotor yang diatur dalam PMK nomor 35 tahun 2017. Pengelompokan tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor. 1. Tarif PPNBM sebesar 10% untuk kelompok kendaraan bermotor pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang dengan motor bakar catur api diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 orang selain sedan dengan motor bakar catur api, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dengan motor bakar nyata kompresi diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kedua, tarif PPNBM kendaraan bermotor sebesar 20% untuk kelompok kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang selain sedan dengan sistem 1 gardan penggerak, motor bakar
cetus api, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 orang selain sedan dengan sistem satu gardan penggerak, motor bakar nyala kompresi, diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk, double kabin untuk penumpang melebihi 3 orang termasuk pengemudi, dan memiliki bak terbuka ataupun tidak. Untuk pengangkutan barang dengan motor bakar jas api atau nyala kompresi diesel semi diesel, dengan motor listrik ataupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan sistem 2 gardan penggerak. Untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Ketiga, tarif PPNBM sebesar 30% untuk kelompok kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan, dan kendaraan selain sedan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan, dan kendaraan selain sedan atau dengan 2 sistem gardan penggerak. Keempat, tarif PPNBM sebesar 40% untuk kelompok kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 orang selain sedan dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak, kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc untuk sedan, dan kendaraan selain sedan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc untuk sedan, dan kendaraan selain sedan atau dengan sistem 2 gardan penggerak. Kelima, tarif PPNBM sebesar 50% untuk seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. Keenam, tarif PPNBM sebesar 60% untuk kelompok kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yaitu sepeda motor termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Kendaraan khusus yang dibuat untuk berjalan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. Ketujuh, tarif PPNBM sebesar 125% untuk kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc yang terdiri dari sedan dengan sistem satu gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kendaraan bermotor untuk 10 orang dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, kapasitas isi silinder lebih dari 2005 cc. Kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc, sepeda motor termasuk moped, dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Tarif PPNBM non kendaraan bermotor. 1. Tarif PPNBM
sebesar 20% untuk kelompok rumah dan townhouse dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. 2. Tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40% untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. 3. Tarif PPNBM sebesar 50% untuk kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter, senjata api, dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver, dan pistol. Keempat, tarif PPNBM sebesar 75% untuk kelompok kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, yachts, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Saya akan bacakan. Pak Mulyadi merupakan seorang pengusaha di bidang produksi jaket. Pada suatu saat ia membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Pak Mulyadi untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Di sini kita harus mencari tahu dulu permasalahannya apa. Kemudian diketahui PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Jawab, PPN sama dengan 10% dikali 900 juta dikurang 360 juta. Bawahnya lagi PPN sama dengan 10% dikali 540 juta sama dengan 54 juta. Bawahnya lagi harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM sama dengan 1.314 juta ribu. Yang kedua, PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta. Lalu berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah? Jawab, PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali 30 dikali 6 juta dikurang harga barang total dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali 180 juta dikurang 180 juta dikurang 4%. PPN sama dengan 10% dikali 108 juta sama hasilnya adalah 10.800.000. Nah, jadi dapat 180 juta itu dari 30 dikali 6 juta. Kalau harga barang total kali 40% itu jadi hasil total dari 30 dikali 6 juta itu dimasukkan ke harga barang total. Kemudian dikali 40%. Nah, 40% dari persenan itu sekitar berapa? Nah, itu dimasukkan ke sini. Kemudian ditemukanlah 108 juta. Kalau ini juga sama, jadi kalau contoh kasus 1 itu dia karena cuma satu barang maka PP-nya cuma untuk satu barang tersebut.
Nah, dapat 540 juta itu dari 900 juta dikurang 360 juta. Nah, dari 540 juta ini akhirnya mendapatkan hasil 54 juta. 54 juta itu dapatnya dari 10% dikali 540 juta. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.